Wah, ini parents kita sudah kedatangan dokter kondang dari Rumah Sakit IMC. Bisa banget nih langsung nanya-nanya ya dok ya di kolom komentar mengenai persalinan sesar dan metode IRAX. Seperti itu. Nah dok, mungkin kita langsung aja kali ya diskusi. Boleh, boleh. Nah soal persalinan sesar nih yang tadi juga udah disinggung, sebetulnya apa aja ya dok ya yang menjadikan ibu hamil itu sebaiknya sesar aja deh gitu. Apa aja sih faktor-faktornya yang memengaruhi? Sebenarnya pilihan untuk persalinan kan ada dua, Mbak Nisa. Persalinan Ya, secara vaginam atau persalinan secara operasi seksio sesaria. Nah, operasi ya. pasien itu 90% itu sebenarnya bisa persalinan secara normal. Nah, pada keadaan-keadaan tertentu, pasien mengharuskan untuk operasi Sesar. karena misalnya posisi bayinya yang misalnya melintang atau sungsang, atau posisi ari-arinya ada di bawah, atau posisi bayinya stres, atau posisi bayinya kurang tidur sehingga harus cepat dilakukan persalinan, atau posisi panggul ibu yang sempit, seperti itu sih, lebih banyak ke itu. Jadi pilihan sesar diperlakukan pada pasien-pasien yang tidak bisa untuk dilahirkan secara normal. Ada juga itu yang dengan permintaan, kadang-kadang ada juga dengan permintaan. Oh, Ya. nah kalau misalkan persentasenya sendiri dok, dalam banyak kasus tuh sebenarnya yang paling banyak tuh karena apa sih dok sesar tuh? Kalau sepengalaman dokter? Pengalaman saya ya paling banyak sesar itu karena posisi biasanya. Oh, Kepala posisi. panggul, kemudian Hmm, posisi melintang atau posisi sungsang. Dan selanjutnya posisi karena pasiennya kadang-kadang lewat waktu dan pasien bayinya itu fetal oh, disease. Ya, lewat waktu usia kehamilannya melewati waktu kehamilan. Jadi sekitar lebih dari 40 minggu dan di rekaman jantung bayinya kurang memungkinkan untuk dilahirkan secara normal. Gitu. Nah dok, ngomongin soal waktu kelahiran tadi udah disinggung ya, kalau sesar juga biasanya dilakukan pada kehamilan yang melebihi HPL gitu ya. Ya. Kalau misalkan yang sebelum, itu ada kasusnya juga nggak sih dok? Sampai Ya. harus sesar? Oh ya itu tadi saya bilang yang posisi tadi, misalnya umur 37-38 minggu, posisi bayinya ibunya melintang atau posisi bayinya sungsang dengan bekas operasi sebelumnya misalnya. Ya memang harus dielektifkan karena untuk lahir normal berisiko lumayan tinggi gitu terhadap persalinan normal sehingga mengharuskan untuk pasien melakukan pilihan untuk dilakukan operasi seksio sesaria. Itu Mbak Oke Nisa. deh dok, jelas banget. Ngomong-ngomong soal kondisi sekarang nih kan dok ya, lagi pandemi. Kalau dokter sendiri tuh lagi sibuk-sibuknya nggak sih operasi-operasi sesar gini di kondisi pandemi sekarang? Atau Untuk sama aja? operasi cesar sama aja ya kan? Karena kalau kehamilan tidak terpengaruh sama pandemi ya. Jadi Iya. jadi di saat pandemi kan belum Iya. ya, belum sampai 9 bulan kalau yang saat. Nah, tapi kalau untuk SOP-nya sendiri nih dok, soal persalinan sesar kalau pandemi, apa aja sih sebenarnya? Mungkin muda-muda juga di sini nih, bentar lagi ada yang mau ngelahirin dan dokternya menyarankan untuk sesar atau tadi mengalami kondisi-kondisi yang tadi sudah dokter jelaskan, jadinya harus sesar. Apa aja sih sebetulnya SOP-nya sesar ketika masa pandemi? Tentu saja seperti SOP pada umumnya ya. Jadi dilakukan swab ya pada ibu yang mau melahirkan karena kita kan harus patient safety, doctor safety, jadi keamanan nomor satu. Jadi kita lakukan swab. Kalau nanti ternyata ibunya negatif ya kita lakukan persalinan seperti biasa. Kalau suaminya pengen menemani juga dilakukan swab atau rapid. Kalau kita digunakan rapid atau swab. Terus kemudian kalau dia ternyata positif ya dilakukan persalinan dengan tekanan negatif, ruangannya harus bertekanan negatif dan juga memakai APD yang lengkap untuk penurun maupun
paramediknya. Jadi wajib banget swab ya. Tapi kalau untuk di usia kehamilannya sendiri gitu dok, ada waktu spesifiknya nggak sih untuk melakukan swab test? Swab test kan ya, kalau spesifik yang diharuskan pada waktu saat persalinan kan, saat mau menjelang persalinan itu dilakukan swab yang misalnya usia 38 minggu gitu dilakukan swab, terus kemudian pas ibunya juga jangan terlalu banyak keluar dari rumah sehingga tidak terkontaminasi dengan lingkungan yang misalnya yang lagi pandemi itu. Seperti itu sih. Tapi wajib dilakukan swab memang. Ya pokoknya itu udah satu keharusan banget ya dok ya, untuk swab dan rapid itu tadi. Ya. Nah dok, mungkin bunda-bunda di sini nih juga udah ada banyak yang menjalani persalinan sesar atau mungkin juga ada nih yang beberapa waktu ke depan akan menjalankan persalinan sesar. Tapi mungkin buat bunda-bunda yang belum pernah mengalami, mungkin masih belum terlalu kebayang nih gimana sih prosedurnya, gimana sih prosesnya. Nah mungkin dokter bisa lebih menjelaskan lebih rinci gitu dok, gimana sih prosedur operasi sesar dan prosesnya itu sendiri. Oke, yang ditanyakan adalah prosedur sesar ya. Nah, prosedur sesar pada umumnya ya, atau gimana? Iya, iya. Jadi prosedur sesar adalah, jadi pada umumnya gini, operasi sesar itu melahirkan bayi melalui irisan di rahim. Ya, pada umumnya irisan di rahim itu ada macam-macam. Ada yang teknisnya Pannenstiel, ada Dulcohen, ada juga transverse midline, irisan-irisan seperti itu. Kemudian perawatan pada umumnya itu perawatan untuk pasca sesar itu selama 3 hari. Iya, itu ya yang ditanyakan. Ya. Gimana? Iya, iya benar dok itu. Oke, udah jelas. Wah, ini ada dari Bunda Iis Tiani 07, katanya dokter favorit aku, katanya dok. Mungkin pasiennya dokter nih. Terus ini banyak banget nih bunda-bunda yang udah pada nanya, udah pada cerita nih soal proses persalinan sesar. Kita bacain aja ya dok ya. Dari @Bunda Rahma MFR. Dok, saya mau bertanya, apakah bisa melahirkan secara normal setelah sebelumnya punya riwayat melahirkan secara sesar? Ini banyak banget sih dok yang menanyakan hal-hal serupa kayak gini. Jadi untuk ibunda yang dulunya sesar, untuk apabila posisi janinnya itu bagus, kemudian tidak ada penghalang jalan lahir, itu bisa lahir normal. Sekitar 60% pasien yang post sesar itu bisa dilahirkan normal. Seperti itu sih. Tapi ada aturan gak sih dok? Kayak misalkan minimal sesarnya sekali aja deh, atau kalau udah 2 kali gak boleh, apa gimana? Memang kalau misalnya begini, sebenarnya operasi sesar, aturan untuk operasi sesar atau gimana? Iya, maksudnya setelah kayak minimal sekali sesar aja deh baru bisa melahirkan normal, atau kayak kalau udah 2 kali sesar gak bisa melahirkan normal setelahnya kayak gitu. Gimana tuh dok? Apa ada aturan-aturan kayak gitu? Ya, pada yang dianjurkan sih untuk sekali sesar sih. Untuk yang 2 kali sesar sebaiknya untuk yang ketiga itu sekali sesar. Ya, seperti itu Mbak. Oke deh. Sudah terjawab ya Bunda Rahma MFR. Lalu nih dok, kembali lagi mungkin pertanyaan yang basicnya ya. Hal-hal apa aja sih yang sebenarnya harus diperhatikan oleh para bunda nih kalau mereka hendak menjalani operasi sesar? Sebenarnya operasi sesar itu yang perlu diperhatikan ya otomatis cek laboratoriumnya harus bagus. Kemudian persiapan untuk operasinya juga harus siap bundanya itu untuk dilakukan teknik operasi sesar. Nah, itu sih. Mbak Nisa, sebenarnya kan kita akan membahas tentang ERAK sini. Jadi sebenarnya yang harus diketahui oleh ibu-ibu sekalian itu perbedaan antara operasi yang besar itu kan
ERAK itu sendiri di Indonesia baru diperkenalkan. Itu seperti itu. Itu metode baru ya dok ya? Iya betul. Ya, ya mungkin kita bisa langsung masuk aja kali ya ke metode ERAX itu. Iya, Nah, baru banget sih dok, saya sendiri juga ngedengar istilahnya. Mungkin dokter bisa lebih menjelaskan lebih dalam kali ini ya. Mungkin supaya bunda-bunda juga ada bayangan, supaya bunda-bunda tahu juga nih di rumah. Iya betul. Jadi kalau metode operasi yang lama kan operasi seksio sesaria itu, yang model lama itu kan perawatan untuk operasinya selama lebih kurang, ini saya bandingin aja, ini saya bikin apa ya, bikin perbandingannya ini ya, saya bacakan ya. Ya, kalau seksio sesaria model lama itu puasanya itu sebelum operasi dilakukan puasa itu selama 8 sampai 12 jam. Ya. Kemudian kalau kemudian 1 hari baru boleh duduk, kemudian lepas kateter, kemudian lepas infus, kemudian menggunakan dosis anestesi yang full, terus kemudian pada operasi sesar yang lama itu memerlukan analgetik dosis tinggi. Kemudian tertentunya juga tulisannya midline, Maryland, Jovoin, atau Panang Steel. Kemudian juga kalau pada pasien ERAX puasanya itu 6 jam, Mbak. Jadi 6 jam aja. Jadi lebih pendek ya dok ya? Nah, lebih pendek. Kemudian 2 jam sebelum operasi, pasien malah dianjurkan untuk minum. Jadi memang diberi minum kalau 2 jam sebelum operasi, dikasih minuman berkalori seperti jus alpukat, kemudian juga teh manis hangat. Kemudian setelah itu 2 jam dilakukan operasi, 2 jam pos operasi itu pasien sudah boleh minum lagi, sudah boleh bergerak bebas dan boleh berjalan di ruangan recovery tanpa menggunakan kateter dan tanpa menggunakan infus lagi. Sehingga pada waktu dia pindah ke ruangan, dia sudah bisa menggendong bayinya sambil menyusui dini tanpa merasa nyeri. Itu perbedaannya sih. Jadi teknik operasinya diperbaharui ya, dari yang model lama menjadi sistem yang baru model ERAX ini, namanya ERAX, singkatan dari Enhanced Recovery After Cesarean. Gitu. Jadi operasi seksio sesaria yang dipercepat, Mbak. Proses penyembuhannya. Dan teknik ini udah dipraktikkan ya dok ya di rumah sakit IMC ya? Sudah banyak sekali pasien yang menikmatin proses persalinan secara ERAK, baik itu obstetri bahkan. Kalau kita ngomongin sekarang kan tentang persalinan seksio, banyak juga misalnya ada minuman, perawatan 2 jam, kemudian 24 jam kemudian pasien ya itu sih Mbak. Oke dok, berarti itu metode terbaru ya, pokoknya bisa membuat lebih efektif recovery-nya. Wah nih dok, ada lagi nih dari Bunda @linda_125. Dokter favorit aku juga katanya. Dokter kayak populer banget nih, hits banget nih. Makasih Mbak Linda ya. Nah dokter kan kita udah ini ya, udah ngebahas soal penjelasan dari si ERAX ini sendiri, terus tadi manfaat-manfaatnya juga udah banyak banget. Tapi kalau ngomongin soal metode juga kan kita baiknya bahas soal risiko ya. Ada nggak sih sebenarnya risiko dari metode ini dok? Jadi begini, semua kita kan selalu berpegangan pada patient safety. Patient safety itu di atas segala-galanya. Jadi patient safety itu segala-galanya. Dan metode ERAX ini udah banyak digunakan di seluruh dunia. Kan recovery yang cepat, penyembuhan luka operasi menjadi lebih cepat juga. Banyak sekali penelitian yang sudah terbukti secara ilmiah di seluruh dunia mengatakan bahwa ERAK lebih bagus daripada teknik yang normal, misalnya yang lama itu yang 1 hari baru boleh gerak, kemudian baru dicopot 24 jam kemudian, terus kemudian baru melakukan aktivitas. Recovery-nya lebih cepat, lebih bagus penyembuhannya. Jadi seperti itu.
laporan-laporan, dan pasien-pasien saya juga seperti itu juga. Jadi memang setelah 2 jam dia aktivitas seperti biasa, kemudian besoknya sudah boleh pulang. Sudah hari-hari dia jemput 24 jam di rumah sakit, apalagi di era pandemi ini kan kita harus menghindari terlalu lama di rumah sakit. Ya udah, pulang aja. Seperti itu. Ya. Wah, simpel banget ya Dok ya. Ya, lebih dan simpel. Efektif banget mendengarnya. Obat-obatan yang digunakan juga lebih sedikit. Gitu. Jadi parents di rumah nggak usah khawatir nih, karena selain emang di Indonesia, di beberapa negara lain juga udah dipraktikkan dan sudah terbukti ya Dok ya, keamanan dan keefektifannya. Kayak gitu. Nah, ada lagi nih Bunda yang masih penasaran nih Dok soal metode ini. Dari Bunda @ria_2411. Bisa di-sharing nggak Dok, gimana biaya ereksnya? Ada biaya tambahan kah atau bagaimana? Jadi begini, biaya eraks itu sebenarnya lebih banyak di barang di habis pakainya ya, karena kita menggunakan benang-benang yang kualitasnya juga kualitas nomor 1 ya, artinya bukan standar lagi kita menggunakan, karena kan mobilitasnya bagus, karena dalam waktu 2 jam pasien sudah harus mobilisasi, sehingga benang-benang yang kita gunakan benang-benang yang lumayan eksklusif, yang kualitas nomor 1, lebih ke arah situ sih. Kemudian ya itu ke arah bahan habis pakainya yang kita pakai lebih tinggi, sehingga ada biayanya di ya hampir sama sih dengan persalinan sesar biasa, tapi lebih tinggi, nggak 10% seperti itu. Nggak mahal. Nah, mungkin kalau soal biaya itu pastinya udah juga sesuai sama kualitas ya Dok ya, dan mungkin bisa dibicarakan nanti dengan dokter terkait seperti itu. Nah Dok, banyak banget nih kayak bunda-bunda yang masih penasaran nih soal sesar dan metode ini. Ada lagi pertanyaan dari Bunda Ika namaku. Apakah ada pantangan nih Dok kalau kita ingin menjalani teknik IREX ini? Pantangan ya? Sebenarnya kalau pantangan tidak ada. Bahkan kita itu kan kalau kita paradigmanya adalah pasien itu tidak boleh kelaparan selama operasi. Jadi makanya tadi puasanya hanya 6 jam. Kemudian 2 jam sebelum operasi itu pasien dikasih minum. Supaya nggak lapar, supaya nggak haus. Supaya misalnya kalau dia pasien punya riwayat mah yang kalau telat makan dia asam lambungnya meningkat, itu supaya tidak terjadi. Terus kemudian setelah operasi pun 2 jam di ruang recovery dikasih minum. Itu. Seperti itu. Jadi pantangannya malah lebih sedikit daripada operasi sesar yang biasa. Gitu. Cuma menjaga pola makannya aja. Pola makannya diatur. Tidak lebih, tapi tidak kelaparan juga. Tidak kekenyangan juga. Seperti itu. Pada waktu operasi. Oke. Kalau untuk pasca ya sendiri, pasca operasi Dok, ada nggak tantangan-tantangan khususnya? Kalau pantangannya maksudnya? Pasca operasi ini dia 2 jam di ruang recovery ya. Kemudian setelah itu hilang, dia akan mencoba melakukan aktivitas berat, duduk di pinggir tidur, kemudian berdiri. Kalau dia sudah bisa, ya sudah, dia akan pindah ke ruangan. Seperti itu. Kateter dan infus sudah dilepas semenjak 1 jam setelah operasi, kalau kondisi punya stabil. Gitu. Jadi seperti melahirkan normal biasa, seperti melahirkan normal biasa. Persalinan normal biasa. Jadi sesar yang teknik erak itu membuat teknik erak ini seperti persalinan normal, di mana dia bisa melakukan aktivitas seperti biasa tanpa rasa takut. Jadi nggak ada bedanya gitu, dengan persalinan normal. Bahkan nyerinya itu ditekan sampai derajat nyerinya itu hanya sampai derajat skala 2, tidak lebih dari skala 2. Ya. Ini good news banget ya buat bunda-bunda nih yang bakal melahirkan sebentar lagi. Jadi nggak usah takut sakit-sakit lagi nih Bun. Ada juga nih dari Bunda
Ya, ada juga nih dok dari Bunda Etlin underscore Lily. Ini udah merasakan nih kayaknya metode ERAX di Rumah Ya. Sakit IMC. Halo dokter favorit, bener-bener puas di sesar pakai metode ERAX di Rumah Sakit IMC. Langsung bisa jalan di ruang recovery, no kaleng-kaleng katanya dok. Iya betul, memang salah satu penyebab erak bullying. Ya. Makasih Bulin atas Ada lagi nih dok. Ya, ada lagi nih dok pertanyaan dari Bunda Etlusita Rosalina. Eroks untuk anak ketiga dengan riwayat sesar 2 kali sebelumnya. Masih bisakah, dok? sangat gitu. Sangat bisa. Bahkan dengan metode erak itu dia bisa membandingkan proses sesar sebelumnya. Misalnya proses sesar yang dia bisa membandingkan apa perbedaan antara sesar 1, sesar 2 dan sesar 3. Tingkat nyerinya, kemudian tingkat recovery-nya, kemudian tingkat perubahan di skarnya, di luka operasinya itu. Karena operasi ketiga biasanya saya melakukan pembebasan yang lengket, bagian-bagian yang lengket, bagian-bagian yang misalnya terjadi perlengketan atau bagian-bagian lainnya yang misalnya terjadi keloid yang besar, kita buang semua, kita rapikan bentuk operasinya. Jadi perhatian saya adalah pada pasien-pasien yang sesaria itu bukan hanya pada waktu dia sesar, tapi kenyamanan dia pada waktu nanti dia setelah sesar. Jadi konsep nanti akan kita bicarakan di live Instagram berikutnya tentang invisible scar. Bagaimana kita udah ada nih sampai tidak kelihatan. Seperti itu. Wah. Ya. Ya, tuh parent sudah dikasih bocoran konsep live nanti kita nih. Diskusinya bakalan lebih seru banget ya dok ya dibandingkan yang ini. Lebih lanjut mengetahui soal ERAX ini. Itu banyak banget dok yang bilang, saya baru tahu nih dok tentang metode ERAX. Sama bun, aku juga. Lalu ada juga nih pertanyaan dari Bunda Adisti. Teknik ERAX ini bisa nggak sih dok kalau pasiennya itu sudah menjalannya tuh bisa kembali olahraga dan kapan? Kalau olahraga itu kan seperti tahap penyembuhan luka biasa. Jadi kalau olahraga yang misalnya jalan seperti biasa, ya sudah bisa semenjak hari pertama operasi kan sudah bisa jalan. Kemudian kalau melakukan aktivitas olahraga seperti lari ya tunggu sampai masa nifas selesai. Kemudian kalau olahraga yang high impact ya tunggu 3 bulan, misalnya mau tenis, mau zumba ya tunggu sampai 3 bulan. Tapi kalau olahraga ringan seperti jalan pagi, terus kemudian berenang, ya itu boleh. Jadi memang tergantung dari intensitas si bentuk olahraga itu sendiri ya dok ya. Jangan langsung yang berat-berat pastinya ya. Olahraga ringan boleh. Ya. Ini dok ada juga yang nanyain soal obat. Kalau untuk teknik persalinan sesar dengan sesar biasa maksudnya dengan IRAX ini apa sih yang membedakan obat-obatnya? Nah ini kalau sesar yang model lama kan kita selalu, karena kan biasanya itu pada pasien yang sesar model lama itu adalah nyerinya berlebihan, kemudian mualnya berlebihan, karena sehingga kita memberikan analgetik itu yang semua analgetik rata-rata atau penghilang painkiller itu semua rata-rata bentuknya asam. Jadi selalu kalau kita makan menimbulkan efek mual yang berlebihan gitu, pada pasien-pasien yang model yang lama. Tapi kalau model yang ERAX ini kita hanya menggunakan paracetamol untuk analgetiknya. Saya cuma memberikan paracetamol 3 kali 1000 gram, 1000 miligram. 1 gram 3 kali sehari. Itu doang. Jadi lebih, kalau teknik ERAX lebih sedikit obat-obatan yang dibawa pulang. Atau obat-obatan yang dibawa pulang cuma ada 2 macam. Paling-paling antibiotik sama analgetik. Analgetiknya pun paracetamol. Tidak berlebihan sih. Nah, begitu Bun perbedaannya. Untuk obatnya terjawab ya, Bunda. Lalu ini dok, tadi kan kita udah bahas nih soal biaya dari ERAX itu sendiri. Nah, ada juga Bunda yang nanya dari Sari Ervina.
ERAS itu di cover BPJS gak ya, Dok? Sementara ini sih belum. Jadi kalau kan BPJS sendiri mengharuskan perawatan 3 hari untuk pasien operasi sesar, sehingga kita tidak bisa melakukan ERA pada pasien-pasien BPJS. Karena kita perawatannya cuma 24 jam, Mbak. Oh iya, 24 jam ya. Langsung ya, Dok ya, bisa pulang cepat. Jadi terjawab ya Bunda Sari, sayangnya emang belum tercover BPJS, seperti itu. Kebetulan saya lagi hamil nih, Dok, bisa menjadi pilihan nih metode ERAX. Oke deh, Bun. Iya, terima kasih, Bu. Lalu, Dok, ada juga yang nanyain soal sesar secara umum nih. Ya. Kalau misalkan seorang perempuan itu matanya minus, itu harus selalu menjalani sesar ya, Dok. Dan untuk menggunakan metode ini, apakah juga dianjurkan? Kalau minus tergantung minusnya juga ya, berapa minus ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang datang ke saya itu pasien dengan minus. Yang ditakutkan pada waktu pasien minus kan pada waktu dia persalinan mengejannya itu. Ya, mengejannya misalnya terlalu berlebihan. Kalau misalnya memungkinkan untuk normal, sebaiknya dipilih metode ILA, persalinan normal tanpa nyeri. Kita juga ngembangin tekniknya, teknik persalinan normal tanpa nyeri namanya ILA. Gitu. Atau kalau kita juga mengembangkan epidural anestesi, epidural, jadi persalinan dengan teknik epidural anestesi selain ILA. Jadi persalinan tanpa nyeri yang kita kembangkan, sehingga pada waktu ngeden itu, pada waktu orang-orang yang matanya minus itu, kalau misalnya dikasih metode ILA itu, kemungkinan tekanan-tekanan ke arah untuk intraorbitalnya tidak tinggi, sehingga untuk persalinan normal bisa juga dilakukan pada pasien-pasien dengan mata minus. Gitu. Tidak semua mata minus harus sesar. Gitu. Oke. Nah, untuk metode Iraxen ini sendiri disaranin banget gak sih untuk bunda-bunda yang punya mata minus itu tadi yang tadi Dokter jelaskan? Tidak lebih pada metodenya sih. Kalau metodenya ini kan lebih ke arah kecepatan penyembuhan, kemudian rasa nyerinya berkurang, yang otomatis ya lebih disarankan, karena kan dia rasa nyerinya lebih sedikit. Oke deh. Lalu ada lagi nih, Dok, pertanyaan dari Bunda Banda. Bagi ibu yang menjalani operasi sesar, kemungkinan tuh menemukan masalah-masalah menyusui setelah melahirkan. Mungkin Bundanya juga punya pengalaman pribadi sih, Dok. Bagaimana dengan metode ERAX ini? Apakah bisa membantu mengatasi masalah-masalah itu atau mencegah masalah-masalah itu? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau secara kita jelaskannya kan gini, mungkin hubungannya lebih ke arah inisiasi menyusui dini kan ya. Pada waktu sesar kan kadang-kadang 24 jam itu pasien tidak ketemu sama bayinya kan, kadang-kadang loh ya, kadang-kadang. Nah, pada pasien yang dengan metode ERA kan begitu 2 jam loh, dia ke ruangan ini sudah sampai bayinya gitu. Jadi langsung menyusui dirinya lebih awal, otomatis kemungkinan besar lebih bagus untuk menyusuinya, karena kan dia langsung kontak dengan bayinya, langsung bisa nyusuin pada waktu itu juga tanpa rasa nyeri, bahkan sambil jalan di ruangan sambil menyusuin pada waktu itu juga. Pada waktu selesai operasi juga gitu. Setelah 2 jam kan di ruang recovery biasanya kan, kalau saya kan habis operasi di ruang recovery, walaupun sebelum 2 jam pasien ditemukan dengan bayinya untuk melatih menyusuin. Kemudian setelah diajarin jalan 2 jam di ruangan recovery, ya kemudian sambil menyusuin dia bisa pindah ke ruangan. Di ruangan juga bisa langsung menyusuin langsung. Otomatis hubungan antara ibu dan bayinya lebih cepat kan, terhubung untuk inisiasi menyusui dininya. Seperti itu. Jadi ya memang karena metode ini tuh efektif ya, jadi IMD-nya juga bisa lebih awal ya, Dok, seperti itu ya. Nah, Dok, ya. Nah, Dok, pembaca-pembaca di Asian Parent ini tuh banyak banget nih tersebar di seluruh wilayah Indonesia nih, dari Sabang sampai Merauke. Tadi juga di awal banyak banget yang bilang, aku dari sini, Bun, dari sini.
daerahnya jauh-jauh gitu ya dari Jabodetabek. Nah, nih makanya ada yang nanya nih dari @Alif Septiana. Teknik ini tuh udah ada di rumah sakit seluruh Indonesia belum ya dok? Atau hanya baru ada di IMC Tangerang aja? Kalau di rumah sakit di Indonesia, setahu saya ada beberapa rumah sakit yang menerapkan ini. Karena ini kan gini Mbak, ini kan teknik ERAK ini memerlukan modalitas koordinasi, baik itu dari dokter biusnya, dokter anaknya, dokter kandungannya, kemudian juga dari bagian gizinya, sehingga beberapa rumah sakit belum melakukan ini. Tapi ada beberapa, semua rumah sakit di luar negeri kayak di Jepang, kayak di Amerika sudah biasa melakukan seperti ini. Mereka itu operasi ERAK itu sudah 1 hari pulang, seperti itu. Oke deh. Jadi mungkin bisa ditanya-tanya dulu ya dok ya sama rumah sakit di daerahnya masing-masing dulu. Banyak cari tahu ya. Butuh koordinasi tadi dari, nggak cuma dari dokter kandungan aja ya ternyata. Iya, tidak. Wah, kita banyak banget. Kita banyak banget dapat ilmu nih siang hari ini dok. Iya. Dari dokter, terima kasih banyak loh sudah menyempatkan waktunya diskusi sama kita. Lalu ada lagi nih dok ya dari @Bunda Catherine 8566. Apakah sama area yang dioperasi ERAX dengan sesar? Mungkin butuh penjelasan lagi nih dok. Oke, saya akan menerangkan tentang area operasi sesar ya. Ini agak menarik ini, karena concern saya pada pasien-pasien sesar itu adalah penyembuhan pasca operasi, kemudian bekas lukanya itu masuk dari concern sangat saya perhatikan. Jadi kalau irisan-irisan pada operasi sesar biasa kan seperti saya terangkan tadi ada beberapa teknik. Misalnya seperti ini, ada kelihatan nggak? Nggak kelihatan gambarnya ya. Jadi ada irisan nggak terlalu jelas sih. Nggak terlalu jelas ya. Oke, ada irisan dari pusat ke bawah, namanya itu irisannya midline vertikal gini. Ada itu yang model lama, model yang jadul, model tahun 60-an lah. Banyak yang irisan-irisan kayak mediana gitu. Terus kemudian berikutnya ada irisan yang agak tengah di antara umbilikus sama antara pusat sama bawah ya, sama di tengah-tengahnya itu di garis. Namanya myelin ya. Namanya melat. Jadi agak tengah. Terus di bawah itu ada namanya irisan Dulcohen. Irisan itu agak tinggi juga, kalau kita pakai celana dalam masih kelihatan di atasnya itu irisan Dulcohen. Itu banyak dilakukan di Israel. Dilakukan irisan-irisan yang agak tengah itu. Irisan nah. Nah, kalau di Indonesia biasa dilakukan itu irisan Panen Steel. Panen Steel itu begini lain lah ya, di bawah garis ini. Agak di bawah sedikit, dekat dari pubis, diiris melingkar gitu. Nah, kalau saya lebih concern ke arah irisan tami. Irisan tami ya. Irisan tami itu kalau udah plastik biasa digunakan untuk operasi-operasi tamitak, seperti tamitak ya. Tamitak itu irisannya nggak kelihatan, ada di bawah gitu. Nah, sekarang saya lagi ngembangin itu supaya irisannya itu nggak kelihatan pada waktu ibunya pakai bikini, atau bahkan kalau misalnya dia pada waktu menggunakan celana dalam itu nggak kelihatan, sehingga irisan-irisan yang saya kembangkan untuk ERAK itu adalah irisan bawah. Nanti akan ketutupan pada waktu penyembuhan 3 bulan nanti akan ketutupan. Nah, itu yang nanti akan kita bicarakan tentang invisible scar itu. Jadi irisan yang tidak nampak oleh orang luar gitu. Yang itu yang biasa dilakukan oleh teknik-teknik oleh bedah plastik. Ya. Oke deh dok, jelas banget ya gambarannya dari dokter. Yes. Nah ini tadi yang menanyakan soal biaya metode ini tuh bisa ya langsung tanyain aja ke Rumah Sakit IMC Tangerang. Bunda-bunda dan parents semuanya juga bisa nih nge-follow IG-nya rumah rs.emc ya. Di sana juga banyak info-info yang menarik ya dok ya, soal kesehatan, soal banyak hal gitu.
Ini dari ada Bunda Adisti. Wah, jadi pengen buru-buru hamil dan melahirkan. Amin ya, Bun. Amin, amin. Oke, lanjut nih ya, Dok ya. Ya. Ada dari Bunda Edvemia Destu. Jika mengalami plasenta lengket pada kehamilan pertama, haruskah sesar pada kehamilan selanjutnya supaya menghindari pendarahan? Gini, plasenta lengket itu bisa didiagnostik sebelum operasi. Pada waktu kehamilan itu kita bisa melihat dengan alat ultrasonografi apakah ada perlengketan pada plasentanya, menempel terlalu kuat nggak terhadap dinding rahimnya. Kalau tidak menempel terlalu kuat, ya tidak harus operasi. Nah, pada kasus ini, kalau misalnya ibunya yang dulunya itu pernah lengket, mungkin adesif ya, mungkin nggak terlalu, bukan plasenta akreta. Karena kalau plasenta akreta itu kadang-kadang susah banget dilepas. Sehingga harus diangkat kandungannya. Mungkin yang adesif, yang nggak terlalu dalam invasinya ke dalam dinding endometrium. Sehingga pada pada kehamilan berikutnya belum tentu dia terjadi penempelan yang erat itu. Gitu. Seperti itu, Mbak. Jadi dilihat dulu dengan alat ultrasonografi. Memang kalau nanti terjadi lagi ada gambaran seperti plasenta yang nempel, yang terlalu dalam, ya memang sebaiknya dilakukan operasi seksio sesarian. Oke deh, semoga menjawab lengkap ya Bunda Femia dari Dokter Kondang. Lalu nih Dok, ada juga Bunda yang katanya pengen punya banyak anak nih Dok, dari Ed Shanti Chan 79. Pengen punya banyak anak. Nah, kalau untuk menggunakan metode teknik ELAX ini tuh bisa dilakukan maksimal berapa kali ya? Gini, jadi metode sesar kan kalau teknik jahitan kan sama ya, kalau dinding rahim itu teknik jahitannya sama. Tapi kalau saya sih secara pribadi tidak membatasi. Ada beberapa kawan sejawat membatasi 3 pasien karena ditakutkan pada kehamilan berikutnya, kehamilan 4 itu terjadi apa itu ruptur uteri atau robekan rahim gitu loh. Kalau saya memungkinkan sekali, bahkan sampai karyawan saya itu sampai 5 kali operasi sama saya, karena dia menginginkan anak perempuan. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk melahirkan sampai anak 5 atau 6 dengan teknik sesarian, asal penjahitannya benar, asal dinding rahimnya itu terjahit dengan benar, tidak ada nis, tidak ada renggangan di dinding rahimnya. Itu bisa didiagnosis dari awal, Mbak Nisa. Jadi sejak awal kita bisa ketahuan, oh ini itu bisa ketahuan dari awal. Sebelum dia merencanakan, misalnya dia habis sesar 3 kali, belum disteril misalnya. Kemudian dia pengen hamil lagi. Ya kita lihat apakah ada lengkungan di bekas operasi sesarnya atau enggak. Ketebalan ada lengkungan yang membahayakan pada waktu kehamilan berikutnya atau tidak. Kalau tidak ada, ya sudah kita bolehkan untuk hamil lagi. Oke deh Dok. Semoga jelas ya penjelasannya. Sudah jelas banget sih kalau menurut saya. Lalu nih Dok, ada lagi nih testimoni nih dari Bunda Ed Hardianingsih. Cuma kemarin operasi sama dokter pakai metode ini. Katanya alhamdulillah 1,5 jam setelah lahiran, kaki sudah bisa beraktivitas normal. Terima kasih banyak Dokter Kondang. Ya, makasih Bu Nining ya. Terima kasih ini. Banyak banget nih Pak pasien-pasiennya dokter. Iya. Terima kasih Mbak Nining ya. Alhamdulillah ada peluang hamil banyak dan ketemu Dokter Kondang. Ya, nanti saya bantu kalau misalnya bekas sesar 3 kali, terus kemudian pengen hamil lagi, datang aja. Nanti saya periksa dulu sebelum kehamilan, supaya apakah kehamilan berikutnya aman atau tidak. Biasanya sih sejauh ini aman sih. Sejauh. Tuh Bunda, jadi bisa langsung nanti ya konsultasi dengan Dokter Kondang, langsung datang ke rumah sakit di MC. Lalu ini ada lagi pertanyaan Dok, yang dikatakan dengan dinding tipis itu yang seperti apa ya Dok ya? Tadi kan udah bahas-bahas deh soal sesar, dinding tipis, mungkin bisa lebih dijelaskan lebih lanjut.
Jadi jadi dinding tipis itu gini, pada bekas seksi besarnya kan diiris segmen bawah rahimnya, dibuka segmen bawah rahimnya dibuka untuk ngelahirin bayi. Nah setelah dibuka itu kan dijahit lagi. Nah pada waktu dijahit lagi nanti penyembuhannya berikutnya atau setelah 6 bulan kemudian atau setelah sebelum kehamilan berikutnya, nah dindingnya itu bisa berubah menjadi lebih tipis daripada kalau dia tidak sesar gitu loh. Jadi ya itu tergantung teknik jahitan sih Mbak. Makanya teknik jahitan itu menentukan sekali apakah nanti berikutnya itu menjadi dindingnya lebih tipis atau tidak gitu. Makanya kalau dinding tipis bisa kita lihat pada waktu nanti dia hamil atau sebelum hamil. Sebelum hamil itu ada cekungan Mbak. Kalau di dalam bekas operasi kalau misalnya dia itu operasinya bagus sebelumnya, itu garisnya lurus. Di dindingnya, di bekas operasinya itu nggak ada cekungan. Tapi kalau bekas operasinya yang dulu itu agak ada kelainan, ada defek atau kurang bagus, itu ada cekungan di bekas jahitannya itu. Nah, sebelum hamil bisa kita periksa dengan pemeriksaan transvaginal ultrasound. Gitu. Nah, pada waktu hamil kita evaluasi lagi ketebalan dindingnya, bekas operasinya itu. Jadi kalau ketebalannya lebih dari 0,2 aman. Oke deh. Jadi Bunda nggak usah khawatir ya, karena sebelum nanti persalinan juga akan ada pemeriksaan dulu ya dok ya, seperti itu. Ya, betul. Nah dok, ada juga nih pengalaman dari salah satu bunda lagi, Alif Faludi. Katanya di bagian atas bekas jahitan sesarnya itu kalau ditekan keras. Nah kalau kayak gitu tuh biasanya kenapa tuh dok? Bagian atas atau bagian bawah? Bagian bawah bekas operasi kali di dalamnya. Di situ pertanyaannya apa Mbak Nisa? Di bagian atasnya jahitan sesar itu kalau ditekan keras itu kenapa ya? Kalau bagian atas jahitannya itu keras. Ya, itu kan penyembuhannya kurang sempurna sehingga terjadi keloid, ya mungkin ada keloid di dalam itu. Nah, itu memang makanya sebenarnya evaluasi bekas sesar itu tidak hanya misalnya habis operasi 1 minggu kontrol, ya, kemudian 2 minggu kontrol, habis itu 1,5 bulan kontrol, habis itu 3 bulan kontrol. Pada waktu 3 bulan itu luka operasi itu sudah matang. Pada saat itulah kita harus memperhatikan apakah nanti lukanya itu menjadi keloid atau tidak seperti itu. Kalau dia menjadi menebal ya ada teknik khusus nanti diberikan obat-obatan tertentu supaya tidak keras di dinding bekas operasinya itu. Itu bisa sih dilakukan namanya perbaikan bekas luka operasi. Iya Bun, jadi memang baiknya harus langsung dikonsultasikan aja kali ya dok ya, karena dokter kan jadi bisa lihat langsung ya, jadi bisa tahu juga penanganan yang paling tepatnya itu seperti apa. Apakah cuma cukup dengan obat-obatan atau di reinsisi ulang atau dioperasi ulang atau cukup dilakukan suntikan tertentu gitu aja. Oke deh, jelas banget penjelasan dari dokter. Nah, ini soal yang tadi juga nih, masih nih dok, yang tadi kan jawabannya bisa ya, punya banyak anak dengan metode ini, tapi sebetulnya berapa tahun sih jarak ideal dari sesar sebelumnya untuk kehamilan selanjutnya? Gitu. Idealnya dari dokter. Ya, idealnya ya 2 tahun, idealnya. Kan sekalian menjaga jarak kehamilan. Idealnya 2 tahun yang paling bagus karena kan jarak antara adiknya dan kakaknya biar ada jeda gitu. Tapi kalau kebobolan ya apa buat karena luka sembuh itu sebenarnya 6 bulan sudah sembuh luka. Benang-benang juga sudah larut selama 6 bulan yang di dalam kandungan itu. Setelah 6 bulan kehamilan itu sebenarnya kalau toh hamil pun terjadi kehamilan terpaksa nggak apa-apa. Oke. Ada juga nih Bunda yang mau tanya kalau di rumah sakit MC kalau sesar harus swab dulu. Tadi mungkin udah kita terangkan di awal ya dok ya. Itu salah satu protokol yang wajib gitu kan. Jadi emang Bunda kalau misalkan mau menjalankan persalinan sesar harus swab dulu.
Nih dok, ada juga pengalaman dan pertanyaan dari Bunda Halwa Hufaira. Ada maksimal batas sesar berapa kali kah dan bolehkah hamil setelah 10 bulan sesar? Yang kedua itu ada riwayat eklamsi di kehamilan pertama. Terima kasih. Kalau 10 bulan habis sesar terpaksa kecolongan, biasanya kan kecolongan ini kalau 10 biasanya bukan karena disengaja tapi tidak disengaja kehamilannya. Ya kalau terpaksa ya harus kita periksa, harus kita pertahankan juga kehamilannya kalau sudah terjadi. Jadi nanti kita evaluasi terus dengan monitor ketat oleh dokter. Kalau untuk preeklamsi, eklamsi ya bisa dilakukan pencegahan dengan pola konsumsi, dengan pemberian obat-obatan tertentu supaya tidak terjadi preeklamsia pada kehamilan ini. Oke deh. Ada juga nih pengalaman sehabis sesar, dokter kandungan bilang rahim saya bikornus. Wah, itu istilah baru juga nih dok buat saya. Bisa nggak ya dok, next kalau hamil lagi, saya persalinannya normal. Harus program hamil ataukah tidak perlu? Kalau bikornus sesar biasanya untuk berikutnya sesar mbak. Agak susah untuk daerah normal. Memang bisa tapi kecil sekali kemungkinan. Kalau bikornus itu sendiri apa sih dok? Bikornus itu ada dua tanduknya, itu ada dua. Sehingga kan bentuknya kayak tanduk ya, kayak kalau kan kandungan kayak tanduknya. Di bikornus itu dia dua kornu. Gitu. Jadi dia posisinya biasanya kalau hamil dengan bikornus itu bayinya oblik gitu. Atau posisinya posisi bayinya. Berat badan bayinya juga tidak bisa optimal. Makanya dia lebih aman untuk dilakukan seksius tadi. Oke deh, sudah terjawab ya Bunda. Oke deh. Dok, ini tuh banyak banget yang dari tadi cerita pengalamannya, mau nanya-nanya lebih lanjut, tuh banyak banget. Saya scroll-scroll ke atas ke bawah tuh, banyak banget. Yeah. Ini ramai banget juga nih, alhamdulillah ya yang menonton kita. Semoga bermanfaat banget nih, parents. Tapi sayang banget kita terbatas sama waktu deh, dok. Yeah, okay. Udah mau selesai IG live-nya. Tapi next time, semoga dokter bisa berkenan lagi ya, diskusi bareng The Asian Parent Indonesia nih, dan bunda-bunda dan ayah The Asian Parent. Yeah. Karena menarik banget topiknya, dan sepertinya dokter juga nih, sudah banyak banget ya pengalaman dan ilmu yang di-share-nya tadi aja udah banyak banget. Banyak pasien-pasiennya dokter juga nih yang di-share nih. Yeah. Nah mungkin untuk terakhir nih closing statement dari dokter, pesan-pesannya kah atau menyimpulkan yang tadi sudah kita bahas? Silahkan dok. Oke. Jadi saya membahas tentang ERAK saja ya. ERAK ini sebenarnya kami dedikasikan, kami buat itu untuk menjawab tantangan pada saat sekarang ini, misalnya nyeri operasi. Concern saya di situ nyeri operasi, kemudian kesembuhan operasi lebih cepat, kemudian keluhan misalnya infus yang terlalu lama, pakai kateter, nggak bisa jalan-jalan pakai kateter, gara-gara kateter terlalu lama dipasang. Nah, dengan concern seperti itu, maka kami kami memberanikan diri untuk mengikuti metode ERAK ini. Kebetulan metode ERAK ini juga sangat bagus dan saya sudah evaluasi. Saya menjadi dokter kandungan sudah 15 tahun, jadi saya melakukan ERAK ini sekitar sudah 2 bulan, 3 bulan ini. Dan saya membandingkannya dengan metode yang saya lakukan sebelum-sebelumnya itu, ternyata ERAK itu sangat lebih bagus daripada yang lainnya. Sehingga ketakutan ibu tentang nyeri, tentang lama perawatan, lama kesembuhan, dan juga bekas operasinya itu kami jawab dengan baik dengan adanya metode ini. Seperti itu sih closing statement. Oke dok. Ya. Wah jelas banget ya, pokoknya diskusi kita pada siang hari ini tuh benar-benar bermanfaat banget, relate banget untuk kehidupan para bunda-bunda. Mungkin saya mau menambahkan juga kali ya dok, pokoknya bunda-bunda jangan khawatir, metode ini tuh metode terbarukan yang udah sangat efektif ya dok ya, dan sudah terbukti aman gitu.
Seperti itu. Nah, buat bunda-bunda yang ketinggalan nih, banyak banget yang bilang ketinggalan live-nya, baru lihat. Jangan khawatir, ini live-nya bakal kita save kok, dan bakal kita upload lagi di IGTV, kayak gitu. Jadi, bunda-bunda bisa nonton ulang nih live saya dan Dokter Kondang, seperti itu. Jangan lupa juga nih untuk follow Instagramnya Rumah Sakit IMC. Seperti itu ya Bunda, kalau misalkan mau konsultasi dengan Dokter Kondang bisa datang langsung ya Dok ya ke rumah sakit ya. Ya, terima kasih. Ya, bisa datang langsung ke IMC Tangerang. Ya, ya mungkin sekian saja dari kami, dari saya. Mohon maaf ya Dok ya kalau misalkan ada kekurangan, mohon maaf parents semua kalau misalkan ada kekurangan. Jangan lupa nonton lagi nih live-nya kalau misalkan masih tadi ketinggalan. Mungkin segitu saja. Sampai jumpa di Instagram Live selanjutnya. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Selamat Iya, siang. terima kasih Dok. Ya. Ya, selamat siang semuanya.